sejahtera, bahagia, sukses untuk kita semua, barokah manfaat di dunia wal akhirah. Rahayu sagung dumadi, semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian dan keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini dengan izinnya, dengan kodrat dan irodatnya, kita dapat berkumpul bersama bersilaturahmi dalam rangka melanjutkan program-program pertemuan kita di dalam melanjutkan kegiatan untuk mendirikan grup Margo Rukun Milenial. Untuk itu, dalam rangka menindaklanjuti niat kita bersama, maka malam hari ini kita berkumpul akan membahas berbagai permasalahan-permasalahan yang akan dijadikan program langkah kita ke depan. Untuk lebih lanjutnya, terlebih dahulu, mari kita awali pertemuan kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita dengarkan arahan dari Bapak para pembina kita, ya, dimulai dari Pak Bambang atau Pak Lulut atau Pak Hatir. Monggo, waktu dipersilakan. Silakan pembina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati. Jadi saya tidak tahu program kita di sini. Terima hadir aja. Sebetulnya ya jadi kita ini pertama kali merembuk dalam rangka berkumpul tampil dengan cerita sudah ada, ceritanya sudah ada. Siapa kok? Ya, mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama kita pemainnya sudah full dan tidak gonta-ganti. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga menyesuaikan kapan kita bisa latihan. Kalau sudah ketemu orangnya, kapan kita latihan. Saya tanya sama Pak Ketua, apakah orangnya sudah cukup atau belum? Untuk ini katanya masih ada beberapa yang kurang. Masih kurang ya? Masih kurang. Yang tua-tua sudah cukup, anak mudanya berapa orang? Yang utama sama ibu-ibu, ada ibu. Oh bagus. Jadi kalau pemainnya maaf ini sudah dianggap cukup, kita sekarang mengatur kapan kita latihan. Kapan latihannya? Ya, apa yang sudah pengalaman kita cukup latihan 3-4 kali katanya 3 atau 4 kali. Yang mudah-mudahan yang didapuk untuk latihan disiplin rawuhnya supaya tidak mengganggu yang lain. Nah, tetapi menjauh walaupun kodruk itu banyolan, tetapi rawuhnya tidak boleh banyolan. Kamu ya
jam songo monggo itu kita rundingan ini. Jadi tadi masih Pak Warto ya Pak. Saya Pak Warto. Cak Warto le malah gampang. Tadi masih karena kita belum punya jadwal. Ya. Berapa ini ya? Jadwal itu saya kira perlu dibuat semua sepakat. Jadi jangan sampai yang sudah setuju tapi ora rawuh, nggak setuju tapi datanya telat belum. Itu kan nggak enak ya. Nah kita semuanya takbir itu penting semua. Itu yang kita walaupun ini organisasi guyon, tetapi kita serius. Itu yang berikutnya. Terus yang mungkin kita sepakati lagi, yang lebih repot itu sekarang cari duit untuk gelaran. Kita kalau gelar kalau nggak ada duitnya, lemes semua. Kira-kira yang mau duit ini kira-kira ojo tukaran, jadi ada tukaran, orang duit terus tukaran. Nah yang satu dapat 10, yang satu dapat 2, dan lain sebagainya. Ini kita ini dianggap sebagai ini kan pengurus gitu, pengurus tapi merangkap pemain. Kita mesti sepakat. Jadi jangan sampai mungkin mulai saya nggak mau gitu ya. Kalau bapak-bapak merasa yang bersangkutan bagiannya terlalu banyak ya kita rundingkan. Tapi sampai kita sepakat bareng gitu loh. Ojo nih gemengan orang lain. Itu yang terus yang selanjutnya jadwal latihan. Yang tadi kan kalau malam itu jauh repot. Kemarin jadi pulangnya udah dapat kereta jam 3 sampai 5. Itu kan kalau pulang sasar itu jadi tadi sudah matur sama bagaimana kalau kita latihannya tidak tersian ya di Sabtu atau Minggu monggo, tapi Sabtu boleh itu langsung malam. Makanya kita rundingan siang lah. Mau juga ditakut ibu juga memang juga Terus saya mungkin Pak Warto, jadi kalau Sabtu atau Minggu siang jam berapa? Terserah maunya jam berapa? Sampai saya. Tempatnya? Santai. Selagi tidak ada orang resepsi, nganggur. Oh gitu. Ya. Sabtu aja Sabtu. Pakai resepsi kan kalau ada orang aja. Jadi kalau Sabtu dipakai resepsi, Kalau gitu lah. kan bisa Ya kalau bisa calling. ya. Itu aja. Jadi malam-malam kerumutan ini udah repot. Saya kira itu mudah-mudahan kalau sepakat juga rawuhnya itu jauh jangan molor. Kalau molor nggak iso ngenteni satu pemain itu nggak ada gitu. Jadi akhirnya tidak maksimal kalau kita latihan 2 jam molor ya. Saya kira itu. Jadi itu dari saya. Yang duit itu kan saya itu kalau saya ya Pak jabatannya sekretaris yang boleh duit bayarin kita rundingkan gimana kita cari duit tapi kita itu habis main jadi jangan sampai habis main itu nangis walaupun biasanya kemarin sekitaran 5 ribu. Jadi kita pengen terus
demi manjaki di duit piro kan begitu. Jadi itu juga runding bareng-bareng, jadi jangan sampai saya ngetol duit ada yang demo. Kita kena duitnya keluarnya juga terbuka. Saya kira itu. Lanjutnya, Bisa dibantu. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur Allah SWT. Malam ini kita masih bisa bertemu, masih dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih untuk depannya oleh Bapak Kiai Haji Warto. Mudah-mudahan Pak Haji selalu diberi kesehatan. Dan yang terima untuk teman kita semua. Malam ini untuk membahas pemain. Nah, pemain nanti ini yang kita serahkan Cak Batin yang memilih karakter orangnya. Dan sebelum latihan betul ini kita salah satu yaitu membahas tentang Ludruk ini. Nah, Ludruk ini memang sengaja saya ingin latihan di depannya Pak Haji Warto ini karena apa? Saya cari yang dekat untuk teman-teman jadi tidak jauh. Kalau ditaruh di taman ini, yang biasanya kita latihan di taman ini, saya pikir kemarin sama Pak Bambang, kasihan masuknya, juga kasihan pulangnya, karena jauh. Misalnya juga dibatasi dari jam 11 harus sudah selesai. Kalau di Pak Warto ini sampai pagi tidak apa-apa ya. Santai. Ya. Jadi saya sebagai pengurus juga ingin latihan di sini. Pokoknya ini basementnya ada di sini gitu aja. Basementnya di sini. Jadi basement di sini, bagaimana semakin dekat, berapa dekat. Saya juga mungkin ya dekat sama. Ya kalau ke sini dekat juga. Jadi saya cari tengah-tengah di sini untuk saya mau ke itu untuk yang perempuan ya, kasihan. Ya kalau perempuan pun kalau pulangnya jauh gitu kan malam itu kesannya. Ini minum saya pindahkan ke sini. Iya kalau itu nanti capai di sana. Jadi, jadi lebih enak, lebih mantap kita latihannya di sini. Teman-teman setuju ya kalau di sini terus ya. Jadi kita sama ini kalau pas pentas saja. Nah ini rencana latihan ini nanti. Tapi latihan sambil latihan nanti kita pentaskan juga di sini di Padepokan Wali Songo ini. Jadi nanti terserah Batin kapan nanti kalau udah datanya pintar semua ya udah kita pentas sambil latihan tapi sambil ditonton. Ini warga sini biar melihat ini lah kesibukannya Padepokan Wali Songo itu. Tak pengajian nggak perlu terus pun ada gitu. Ya mudah-mudahan saya baca juga ini ya. Nah, ini reok. Jadi kita di sini nih sebetulnya ingin cuma melestari Ludruk supaya tidak hilang. Saya dari dulu begitu. Kenapa? Kita senang dengan Ludruk ya, mudah-mudahan Ludruk bisa maju terus. Nah, dengan adanya Ludruk pun ini sebetulnya ya kak Ludruk anyar ya lama, tapi orang-orangnya tak pikir orang baru semua. Orangnya yang baru semua orangnya. Kebetulan dibantu dengan yang senior Ludruk, yang mudah-mudahan Ludruk modul yang kita dirikan di Padepokan ini nanti bisa maju dan lancar. Kalau masalah pemain nanti kita serahkan ke Cak Batin. Saya akhiri dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pak Warto, tuan rumah. Yang saya hormati Pak Sekjen, Pak Ketua, Pak Humas. Dan sini ada bendahara datang terus
tim kreatif kami. Sebelum saya menyampaikan sepatah dua patah kata, lebih dahulu kami awali dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran semua pada malam hari ini, terjanji atau waktunya, dan kemarin itu ya mohon maaf mendadak banget. Artinya pemberitahuan itu 2 hari atau 3 hari sebelumnya. Kemarin itu mendadak banget, tapi diberitahukan sore hari latihan. Tapi nggak masalah, kita harus begitu berjuang namanya. Dan ini training saya, kalau bisa kita diklat itu pendidikan dan latihan, jangan latihan kalau mau pentas saja. Jadi kalau bisa kita dapat pertemuan seminggu sekali. Harinya akan ditentukan, tiap seminggu sekali kita pertemuan, kita belajar diklat. Jadi kalau sudah jadi, maksudnya dalam latihan kami dalam satu cerita ini jadi, kita karena tiap seminggu sekali kita harus diklat, jadi kita beralih ke cerita yang lainnya. Jadi kita punya beberapa cerita. Artinya apa? Kalau ada yang membutuhkan 17-an maupun hajatan, kita siap dengan cerita-cerita itu. Dan ini program saya, sebetulnya hari ini nih hari pelatihan kur, ya, pelatihan kur dimatemin semua. Habis itu pelatihan cerita. Cerita itu maksudnya tidak blocking dulu, kita latihan dialog dulu. Kita setelah dialog blocking. Nah, nanti untuk berikutnya minggu ke depan atau ke depannya lagi kita adakan gladi kotor. Setelah gladi kotor sudah mampu mapan gladi bersih. Setelah gladi bersih baru kita pentas. Pentasnya nanti nggak usah kemana-mana. Di sini ada panggung, di bawah pentasnya di sini saja. Sekalian tontonan, yaitu pendirian bentuk margo rukun milenial ya. Itulah kira-kira ending saya seperti itu. Jadi sekarang nggak apa-apa, ini sudah bukan ini saja, saya di KFC, narupun saya, lainnya itu awal memang begini, nggak ada yang datang. Coba nanti kalau sudah jadi, ada pendaftaran itu sampai kita bingung mendaftar, kalau sudah jadi, ya. Jadi nggak apa-apa, kita nyebrang lautan jangan takut di lautan. Dan ini juga saya hormati sekali senior kami, yaitu Cak Agus Bendewo. Beliau adalah benar-benar seniman sejati. Apa sebabnya? Jawab bisa, terus mandu pengantin bisa, MC campur sari bisa. Itu tuh bukan hanya main aja, dekorasi juga pinter. Terus sutradara juga pinter, apalagi main. Tapi kalau untuk milenial ini mau main berapa muda, kurang tua. Jadi yang kita pilih adalah yang muda-muda seperti saya gitu. Selamat. Saya kira itu mungkin di samping itu yang saya hormati Agus sepatah dua patah kata untuk sekapur sirih Agus untuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati wabil khusus Warto Waktu Bengkung Hati Padepokan Wali Songo. Dua, warga rukun para senior tentunya izin kepada beliau Bapak Bambang, Agus Sekretaris dan teman-teman semuanya. Rasa bagi
bahagia, syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita semua masih mendapatkan hidayah, nikmat, sehat, bisa berkumpul bersilaturahmi dalam rangka pembahasan mengenai permedrukan. Ya, tentunya menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Bambang selaku sekretaris, Pak Batin pembina, Cak Lubung ketua, dan Cak Iswahyudi sebagai bendahara. Semua itu benar, tidak ada yang salah. Bahwa satu pagelaran itu ada 3 unsur yang harus tidak terlepas. Ada yang main, ada yang nonton, ada yang bayar. Begitu ya Pak? Betul. nonton. Sekarang ada yang main, nggak ada yang nonton, nggak jadi main, Pak. Gitu. Ada yang nonton, nggak ada yang bayar, ya nggak jadi main. Ada yang main, nggak ada yang bayar, nggak ada yang nonton, ya nggak ada yang main. Jadi 3 unsur ini jangan sampai terlepas. Kuncinya kata Pak Bambang, Jerbasiti Mowo. Iya. Nah, terus apa yang menjadi acuan daripada pembinaan kita, yaitu tokoh kita senior Lutut di Jakarta 31-satunya. Nanti ini senior kita juga bahwa dalam pagelaran Ludruk itu ada 4 unsur juga yang tidak terlepas: Wicoro, Wiromo, Wirogo, dan Wiroso. Ini harus dipahami pemain panggung. Kalau masalah cerita itu, cerita Ludruk itu bisa cerita legenda, bisa drama, bisa cerita keluarga, atau bahkan ya, cerita terkini yang harus kita milenial itu tadi. Yang mengacu dari itu, kami sebetulnya nggak bisa apa-apa, Pak. Saya ini nggak tahu apa-apa di Ludruk. Cuman sering nonton Ludruk, karena memang jujur saya lahir dari tanah Ludruk. Bapak saya seorang seniman Ludruk sejati, makanya kalau darah saya itu ngacur kayak kuning Ludruk, Pak. Sejarah saya seneng demen karena memang itu darah saya. Saya keturunan orang Jombang, Ponorogo, Pak. Jadi asli. Selanjutnya monggo kita kaji bareng-bareng, kita melakukan bareng-bareng, yang intinya semua itu kebersamaan dan legowo. Seniman itu kalau nggak legowo jangan jadi seniman. Seperti saya main di mana aja legowo, gak bayaran pun legowo, tapi bar grundel, Pak. Bar grundel ya? Karena kalau kita mengacu di Jakarta ini ada tiga faktor: seniman sejati, pekerja seni, dan pedagang seni. Yang saya alami. Kalau sejati ya gak bayaran senang. Tapi nek pekerja seni, contohnya kayak Yogo, itu sudah pekerja seni, Pak. Ya. Kalau nggak dibayar ya nggak makan. Mesake, Pak. Selain itu juga mesake. Kalau pedagang seni kita dulu nggak ngerti seni Ludruk Pak Ayu ae. Pedagang ya? Pedagang, Pak. Gak iso main tapi iso ngelakoni koncone, Pak. Itu pedagang. Kalau saya sejati tidak seneng pokoknya dibayar ya, Kak. Itu seniman. Cak Batin ini nggak tahu bayaran tapi main wae. Ini sejati. Itu gambaran dari saya. Kalau masalah cerita monggo. Saya jujur mawon, saya melihat rekan-rekan yang baru ini, Mbak siapa namanya? Mbak Cinta ya. Itulah latar belakangnya dari luar Jawa, tapi dia senang dengan budaya ini. Ayo kita tingkatkan, saya bangun Mbak, sampai harus bisa. Saya tidak ada orang Jawa kalau pola-pola yang penting jadi. Masalah cerita monggo, sedikit cerita ini tadi Cak Lulu sudah menggambarkan apa ya? Jadi kalau saya mengacu sedikit, saya juga sebelum ke sini saya sinau benar, Pak. Saya sinau benar mengapresiasi satu padepokan ini menjadi satu cerita yang indah. Satu padepokan itu akan membuahkan murid yang indah, yang satunya Angkara Murka, satunya murid sejati, dan akhirnya bisa menuangkan satu buah ketentraman, kedamaian di dalam ini. Ini nanti saya akan bahas kalau ceritanya yang lain sudah ceritakan sedikit saya punya. Ya, saya punya skenario itu
Sebetulnya bisa dijudulkan ada 3 judul. Judulnya itu bisa Maling Aguno, bisa Galugo Sakti, atau bisa Gagak Seto. Itu sama lagunya, tinggal nanti menaruhnya di mana judul cerita itu. Lagunya enggak banyak, cuma 15 orang, tapi ini proper Pak. Nanti bisa digambarkan sedikit cerita itu nanti sebagai gambaran aja lah, bukan satu tujuan yang fokus seperti apa. Monggo nanti kita bareng-bareng kita sinau yang sudah ada. Kalau memang itu diperlukan, monggo sebagai acuan pertimbangan. Itu dari saya. Matur suwun, kurang lebihnya kami mohon maaf. Ulangnya atau ateng timbang ora eneng. Ya taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Nyai, junjungan kita, dan punya siapa? Punya oh iya. Dan buat senior semuanya, saya kan dikasih tugas humas. Sebetulnya buat humas ini baik. Ternyata aku bagian aku kalau ngomong ya bagian oprak-oprak, bagian ngumpul wong. Makanya ada yang si asib, loh latihannya kok mendadak. Habis nggak ada yang oprak-oprak, akhirnya si A ngomong, apa latihan, kalau nggak latihan nanti keburu basi, keburu kendor. Akhirnya langsung saya nekat, yang tadi saya telepon Mas Andri kosong nggak? Bisa nggak latihan? Insya Allah bisa. Untungnya Pak Yai Warta itu orangnya familiar dan welcome. Oh bisa, Mas Selamat. Alhamdulillah terus bisa latihan. Intinya begitu. Terus ngomong-ngomong menyambung SDM yang di sini ini SDM-nya saya amati di Ludruk ini yang paling kuat formasinya ya Ludruk ini. Ketua apa itu bagian agama, bidang agama ada, SDM manajemen ada, terus sutradara ada, pendiri Ludruk juga ada, walaupun dagang Ludruk ya semuanya mantep. Kalau ngomong-ngomong biasanya kalau Ludruk belum jadi itu memang masih silih genje, datang enggak tertib, memang begitu. Nanti kalau sudah jadi insya Allah tertib. Kalau apa itu pertama begini ini intinya pada nggak mau, betul kata Ustadz Warto tadi. Tapi nanti kalau sudah jadi rebutan, nggak dikasih main itu malah ngambek musuhan. Terus ngomong-ngomong masalah ini, masalah nanti masalah pentas gimana, insya Allah saya yang bertanggung jawab. Jadi saya sudah ada tempat, ya sudah ada, insya Allah bukan sponsor merek itu, bukan, ada, insya Allah ada dana, nanti di Mancung itu Mbak Epi ya, nah, nanti pentas di sono, monggo latihan yang kuat. Perkuat, seandainya mau merumput itu formasi pemain bolanya itu diperkuat. Kalau sudah kuat tinggal masuk belum di Mancung. Saya yang bertanggung jawab. Kapan-kapan si ACB ini bapak-bapak ini bisa cek lokasi di sono dekat rumahnya Mbak Epi. Sound sistemnya sudah oke, kafenya udah oke. Kita udah balik main di sono, pentas di sono. Jadi betul di Mancung itu. Yes. Nomor itu dekat apartemennya Mbak Epi yang susun itu, apartemen ini susun 3 tapi ke bawah seperti itu. Pokoknya kalau masalah latihan saya serahkan apa itu Pak Ketua, penulis naskah ya Cak Agus. Tapi kalau masalah tempat, booking tempat yang ngurusi sing angel-angel, insya Allah saya bisa. Contohnya ini tadi kan nggak ada kata-kata latihan. Tapi kok kayaknya ada nuansa kendor ini. Ada irama-irama, ada bahasa-bahasa yang lihat itu loh, kok pada melempem kalau bahasa Jawa. Wes latihan. Aku WA Mas Andri, akhirnya disetujui. Telepon para Ustadz, disetujui. Padahal aku belum ngomong. Aku tak klik gitu, alhamdulillah udah oke.
Makanya next ditentukan nanti Sabtu. Karena Sabtu ini nanti ada ada penambahan pemain Vivi Chang. Marganya Chang dari Cina sono, dia memang player sejati. Kalau bisa Sabtu ini sesuai dengan arahan beliau ditentukan jadwalnya. Saya pikir itu aja. Panjang-panjang, kalau panjang-panjang kasihan ibu-ibu, kalau lebar-lebar kasihan bapak-bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu masalah, dulu memang macam-macam. Nggak ngaruh lah. Harus. Monggo, coba. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Dan terima kasih pula kepada Cak Warto yang sudah menyiapkan pertaidangannya. Saya tidak sampaikan hanya usulan-usulan, tapi sedikit aja. Di antara pertemuan pengurus dan pelatih, bisa ada khusus untuk pengurus ketemu. Kalau nanti memang harus gabung dan ikut pelatihan, nonton juga nggak apa-apa. Masalahnya ada yang harus harus pemain itu ikut tahu bagaimana nanti kita cari duit, bagaimana ngurusin manajemennya. Jangan sampai nanti pemain itu kepikiran sudah latihan capek-capek mikir nanti habis selesai itu dibayar apa enggak, digaji apa enggak. Jadi mungkin nggak apa-apa kali pemain nggak perlu tahu hal seperti itu. Dan mungkin untuk pengurus nanti rapatnya khusus saja dari apa, di mana. Pengurus nggak terlalu banyak orangnya, mohon dipisahkan waktunya. Jadi biar pemain itu biar benar-benar fokus latihan, jangan sampai dengar bagaimana nanti cari duitnya, bagaimana nyari donaturnya. Kasihan mikir-mikir, fokus ini. Itu aja yang sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya ada yang ini? Ya. Kalau kita mulai latihan, pemainnya itu orang 3, yaitu Kurniawan, yang anak mahasiswa itu, pacarnya si Nia, terus istrinya Raden Yono, belum ada, terus istrinya Pak Heri, belum ada, dari 3 orang. Mungkin ini sebagai sebagai Kurniawan aja kira-kira yang bisa mewakili. Bisa ya, bisa. Ada naskahnya kok, tinggal baca naskah. Ya, dialog di dalam naskahnya. Ada naskahnya, jadi ini belajar dialog dulu. Ini Kurniawan, kalau kasihan. Terus istrinya Pak Heri. Yang biasa. Istrinya Pak Heri. Orang kemoconya. Ya, lu kan biasa main drama. Ya, aja yang sana masuk. Nah, ini ya, Mas Wiswa soalnya ini akan. Ayo bergabung. Nah, kalau bagus nanti ya udah kita tetapkan sebagai Kurniawan. Kenapa harus? Kamu namanya Kurniawan ya? Ya juga. Bukan Oong. Besok kalian Kurniawan. Iya. Jadi istrinya Raden Yono itu kita. Insya Allah, mudah-mudahan ini jadi nanti. Tinggal baca aja. Ya, kalian sambil sambil tenggelam. Saya memperhatikan itu. Itu nggak apa-apa. Ya, dulu. Kalau itu harus lucunya
Wah, nanti Bukan, saya tanya. Kalau tidak lucu, saya bilang, ini lucu. lucu itu tidak harus lucu. Lucu itu ada sedihnya, ada peran antagonis yang dibenci oleh penonton, dan ada yang lucu. Yang melucu biasanya bapak desa sama pembantu. Nah, bapak kota tinggal ngumpanin aja, ngumpan supaya pembantu itu jadi lucu. Ibu kota juga begitu, sama. Jadi tidak harus melucu semua. Itu dicoba. Ya. Udah, tolong Mbak Evi dibaca sinopsisnya dulu. Saya lagi makan. Oh, benar ya. Setiap manusia pasti punya rasa cinta, namun cinta asmara dirasakan oleh pasangan kekasih. Dia adalah kekasih Kurniawan, teman kuliahnya. Akan tetapi orang tua Kurniawan tidak menyetujui, apalagi merestui, dikarenakan anaknya orang miskin. Dan orang tua Kurniawan orang kaya, dan juga keturunan ningrat mau berdarah biru. Ada pepatah jodoh di tangan Tuhan. Pak Heri orang tuanya mendadak kaya karena mendapat kesulitan tanah yang hendak dibangun berdarah. Akhirnya orang tua Kurniawan berubah pikiran untuk menjodohkan Kurniawan dengan dia dalam pesta perkawinan yang sangat meriah serta hiburan kayu. Naskah Pak Luluk Sukamto dan sutradaranya Pak Dr. Andes Bertil. Terima kasih. Ya, itu sudah naskahnya begitu, jalan ceritanya begitu. Sebetulnya tidak berat kok, ini cerita ringan. Cerita ringan ini. Namanya cerita rakyat. Jadi Kurniawan itu anaknya seorang kaya raya keturunan ningrat. Makanya dia membedakan antara kaya dan miskin. Namanya Raden Yono. Udah semua Pak, naskah udah saya baca. Makanya saya mau bicara dulu, nanti langsung saya teruskan. Ya Pak Evi. Nah, sinopsisnya begitu yang sudah dibacakan tadi. Oleh karena orang tuanya Kurniawan itu perlu mempunyai besan yang kaya raya. Begitu Tuhan itu adil, Allah itu adil. Jadi Pak Heri tanahnya kena bocoran buat bandara. Jadi uangnya miliaran, kaya raya lah pokoknya. Kemudian Pak Raden Yono itu mau melamar anaknya Pak Heri yang bernama Nia. Akhirnya bukannya sombong, Pak Heri mengadakan resepsi pernikahan, yaitu nanggap ayub besar-besaran. Itu ceritanya. Itu akhir daripada cerita. Karena itu sudah tahu sinopsisnya, ceritanya. Kita mulai dari adegan pertama ya. Situasi sore hari. Propertinya balai bambu, rumah berik, pemainnya Pak Heri, istri Nia dan Kurniawan. Dan tampak Pak Heri meratapi nasib. Coba Pak Heri tolong dibaca Pak Heri. Ya. Untuk aku laki-laki kalau lihat orang perempuan kasihan, pagi-pagi masak buat sarapan, belum kalau siang cuci pakaian, belum kalau sore setrika baju, belum kalau malam baru mau tidur. Anaknya yang kecil merangkak minta nenek. Baru tidur 5 menit, anaknya, kakaknya berangkang minta minum. Baru tidur 5 menit, bapaknya berangkang. Nah ini berhenti sebentar, orang berhenti ketawa. Lepas baju, akhirnya minta keroan. Itu tutupan dari porno tadi, anggapannya penonton ini mesti porno ini. Lalu bapaknya merangkak, lepas baju. Apa akhirnya? Minta kerokan.
Itu Yang ngerokin anaknya Pak. mana? Yang ngerokin anaknya nih ya. Pembicaraan, dialog, Kudoso. Nah, itu Pak Bambang, pengujiannya di situ nanti. Terus dikerokin sama Nia. Terus istrinya bilang, oh, itu ya, Nianya pada sambut. biasanya cuma ngomongin orang perempuan, sudah siang, Bonya kerja kayak orang-orang. Terus Pak Heri bilang, hari ini aku nggak ke sawah, pupuknya nggak ada, aku mau mancing. Orang mancing, makannya apa? Kata istrinya. Dijawab sama Pak Heri, ya cacing. Ya cacing. Istrinya bilang, ya sudah makan cacing, aku nggak perlu masak. Yang makan cacing itu ikannya Bu. Istrinya bilang, lah orangnya ya makan nasi. Istrinya bilang, abunya apa? Ya ikan. Istrinya bilang lagi, ikan mentah mau? Gak mau. Ikan mateng, gombal kalau mau. Mau makan itu gombal. Tuh ya, mejanya di situ ya. Nah, terus datang Nia, pulang kuliah sambil nangis. Akhirnya tanya, anakmu itu kenapa menangis? Kepada istrinya. Ada apa nak? Datang-datang kok nangis? Aku diledeki teman-teman Bu. Sabar ya nak, memang kita orang miskin. Kamu bisa kuliah saja harusnya bersyukur. Jadi Nia itu anaknya orang miskin kok bisa kuliah karena mendapat beasiswa. Nah, ya. Jadi ada pertanyaan, namanya orang miskin kok bisa kuliah ya karena dapat beasiswa. Terus Pak Heri, ya nak, siapa tahu kamu dapat kerjaan yang enak nanti kalau sudah keluar kuliah. Datang Kurniawan, Assalamualaikum. Pak Heri dan istri, Waalaikumsalam. Masuk, Bunara. Kamu kalau pegang HP nanti apa balas WA-nya nanti aja ya, biar konsen. Kalau dapat telepon, kami mohon untuk menjauh sedikit. Terus sekarang rumah kaya, situasi siang hari, properti meja, kursi, mebel, lux, pemain, Raden Mulyono dan istri serta pembantu Kurniawan. Nah, pembantu ngedumel membicarakan majikannya masih ada perbedaan antara orang ningrat sama orang biasa. Di sini nggak ada dialog naskah, selamat. Jadi sebagai orang pembantu harus bagaimana caranya mengarang sendiri pembicaraan itu. Intinya Raden Jono itu masih ada perbedaan sama orang miskin. Kasta. Udah terserah, pokoknya saya serahkan, aku percaya padamu sayang. Oke, mau kami ini belanja. Datang majikan Raden Jono, kerja kok malah jogetan. Pembantu belajar remo. Raden Jono, sini gongsengnya, nah, ini Banyulan ini. Jadi gongseng ditaruh, kemudian dipegang oleh Raden Jono. Kemudian Jono dengan iringan gamelan ikut joget remo. Gongseng dikasih redonya, kemudian dibuang, pembantu mengambilnya. Pak Jono bilang, jangan diambil. Kemudian, selamat, jangan diambil. Nah, setelah nggak berani ngambil, terus Raden Jono mau ngambil gongseng itu, terus pembantunya membentak, jangan diambil. Oh iya. Ya. Gongseng dikasih remo kemudian dibuangin. Ya udah tadi ya. Raden Jono mengambilnya kemudian terdengar gamelan bunyi. Datang istri dari arah kanan panggung. Kalau masuk rumah itu kanan panggung dongengnya ya. Jangan lupa. Nah, panggung sebelah kiri panggung adalah masuk rumah. Terus kanan panggung adalah keluar dari rumah. Itu dongeng.
Cara panggung. Konsen dikasih Raden Yono, kemudian dibuang tadi udah, terus datang istri, apa-apaan ini? Raden Yono latihan bunyi. Istri, majikan sama pembantu sama saja, ini ucapnya istrinya Raden Yono. Kemudian istri mengambil konsen tersebut, gamelan bunyi, jadi istrinya ngremo. Kemudian Kurniawan datang. Kurniawan mengambil gongsen, jogetan, pegang itu, begitu seterusnya sampai Kurniawan. Raden Yono ini hari baru pulang kuliah. Kemana saja? Ke rumah teman, Pak. Ke rumah temanmu yang orang desa itu ya, langsung ditebak oleh Raden Yono. Ya Bu, namanya Nia, itu pacar saya, calon menantu ibu. Apa? Nia anaknya Pak Heri? Aku nggak mau punya besan orang desa miskin. Sudah Bu, kalau memang Jojo mau diapain, katanya Raden Yono untuk ngedum istrinya. Istrinya bilang, tapi nggak level Pak, kami ini keluarga ningrat, apa kata orang nanti? Terus Kurniawan, itu kuno Bu, pokoknya saya harus nikah sama Nia. Gak bisa, kamu harus kawin sama orang yang selevel. Ah Bu, ini pembantunya. Ya, pembantu itu adalah namanya pembantu Mbak-mbati pitutur, Mbak-mbati pitutur, suka menasihati majikannya. Terus pembantunya bilang, Pak Heri orang tuanya itu kan tetangga saya Bu. Kebunnya luas karena gusuran dibeli pemerintah untuk bandara. Oh kalau memang benar orang tuanya suruh melamar ke sini untuk menentukan hari pernikahan akan kita rayakan rame-rame. Lamaran dipicurkan langsung hajatan. Yang lamar sebetulnya itu laki-laki, karena ucapan istri itu orang tuanya suruh melamar ke sini, terus dipicurkan. Jadi lamaran itu hanya diceritakan, kemudian langsung tayuban. Saya nggak mau kalau adegan itu terulang. Umpamanya ada adegan desa, ada desa lagi, saya nggak mau itu. Selamanya bikin cerita nggak ada itu. Terus adegan kota juga gitu, jangan sampai terulang, makanya divisualkan. Terus apa visualnya nanti supaya menjaga jarak, ini sudah beberapa bulan dikasih tariannya, anak kemarin yang di bawah itu bagus itu, kasih tariannya itu jangka waktu. Iya, yang lamar itu sebetulnya laki-laki, yang dilamar orang tua perempuan. Ya. Tapi ini orang tuanya suruh melamar ke sini, katanya istrinya Yono. Bantunya kan ngomong, nah sebetulnya ya yang kaya belum ngelamar ke sini, bantuan pembantunya ngomong, sebetulnya ngelamar itu bapak sama ibu, bukan dari perempuan. Terus divisualkan, maksudnya tahu divisualkan, tidak diceritakan di dalam itu, dirangkai. Karena apa? Ada double casting nanti. Casting bapak desa sama itu ada double. Saya selama bikin cerita nggak mau begitu. Dan mirip durasi juga. Nah, setelah itu langsung aja hajatan. Tapi diselingi dengan tarian anak-anak yang bagus kemarin itu. Jadi acara lamaran tidak ada. Di dalam cerita. Dalam cerita nggak ada. Dalam cerita ada, cuma di adegan nggak ada. Ya. Ya, paham. Itu pertanyaan Pak Bambang itu menyangkut ke semuanya, bukan hanya Pak Bambang aja, supaya ngerti semua. Ya, udah. Habislah dalam ceritanya itu, juati kursi pengantin, biasan, hajatan, dan lain-lain lengkap, tanda dan belakang. Itu yang sudah saya bacakan naskahnya, ya, dan sinopsisnya. Ayo sekarang kita praktekkan. Kita praktekkan Pak. Kalau
usah malu-malu, nggak usah takut-takut jenengan kok. Dan memang itu teman. Apaan? Apa? Seniman? Bukan, seneng liburin teman. Dan jelek-jelek kita buang maksudnya. Jauh-jauh. Tapi yang jelek-jelek kita buang. Akhirnya. Untung aku laki-laki, kalau lihat orang Enggak, Cawarto. Cawarto ya jadi yang ngomong dewean, ya ngomong sendirian. Betul. Kayak itu intinya. Betul. Bahasa Indonesia ya Pak? Ya wis tak arep bebas Pak. Bebas campur. Baik-baik Pak Erik keluar panggung ya di rumah bilik. ngomong sendirian, istri belum kuat. Ngomong dewean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperkenalkan dulur-dulur, saya Heri Suwarto Haji Purnomo, sering dipanggil dengan Pak Heri. Kenalan dulu, profesi saya petani kampung. Karena petani kampung hidupnya tidak seperti orang-orang yang di kota besar. Sehingga orang sering bilang Pak Heri itu petani kampung yang miskin. Namun alhamdulillah, walaupun miskin saya bersyukur karena biar miskin tapi kaya. Saya Pak Edi, Pak. Sambil ngerokokan gitu nanti pasti. Sambil rokokan ya? Saya itu masih belajar dialog. Belajar dialog dulu. Nanti rokokannya kalau nggak megang mic. Maksudnya nanti waktu itu sambil ngerokok. Oh nggih, perlu sambil mangan singkong karo ngopi. Nggih, oke. Ini dialognya dulu. Kan kenalan dulu ya. Oh ngomong dewean. Saya sering dipanggil Pak Heri petani kampung miskin, tapi alhamdulillah saya memang miskin tapi kaya. Ya saya ini orangnya berani miskin, tidak takut kaya. Kenapa? Karena saya masih punya kekayaan yang luar biasa, yaitu kekayaan hidup. Alhamdulillah saya masih dikasih hidup. Ini kekayaan saya yang tidak bisa ditukar dengan harta dunia. Makanya bersyukur, karena saya bersyukur tentang hidup, maka alhamdulillah kalau mau bersyukur mesti nikmatnya ditambah. Alhamdulillah. Gawe baru kayai kaya lain sakartum lah sidan agung lah. Lu tuh kok dalil mereka milenial lah ono. Untuk istrinya boleh improvisasi. Nggak usah bacain Cara milenial lah. apa katanya. Walaupun gini, walaupun aku ini marah, bojo sing seneng gak kuat. Iya. Pokoknya ini durasinya pas. Iya. Tidak seneng ya, ono Vindi, ono Iya. Happy. Alhamdulillah. Jadi hidup ini kudu dinikmati, jangan dipikiri. Nek hidup dipikiri mumet. Makanya hidup dinikmati supaya bisa syukur. Nek uripe disyukuri, nikmate sing lane ditambah. Alhamdulillah. Karena saya mensyukuri hidup, nikmat ditambah, dikaruniai oleh Gusti Allah bojo. Istri saya gemoy. Nanti tak kenalkan wong urung metu. Jadi istri gemoy, wes cantik, bahenol, oke. Alhamdulillah punya istri gemoy, tak syukuri ditambah lagi nikmatnya dikasih anak. Alhamdulillah kita syukuri punya anak, punya istri, ditambah nikmatnya masih petani miskin, yo dikaruniai kekuatan iso didik anak tekan kuliah. Alhamdulillah. Kuliah. Nah, untung begini-gini saya bersyukur saya ditakdirkan jadi suami. Ternyata suami itu mesti laki-laki. Untung saya jadi laki-laki.
Coba kalau dulu saya jadi istri, mesti perempuan. Lihat perempuan ini mesake. Subuh-subuh tangi godhog banyu karo umbah-umbah. Mari umbah-umbah korah-korah. Mari korah-korah ngedusi bocah. Mari ngedusi bocah ngetone sekolah. Mari ngetone sekolah blonjo olah-olah. Bengi arep istirahat. Tapi kunci. Anak ciri. Ubah jalur nenen. Pindah nenen. Cicili turu. Kakaknya berangkang-berangkang. Minta makan. Warung kan turu. Bapaknya berangkang-berangkang buka baju. Minta kerokan. Sampai itu pas kerokan intinya ngono lah intinya. Itu bapak usaha. Iya. Sekali aja langsung iso. Oh gitu ya. Bisa aja ngomong orang perempuan. Sudah siang, boyo kerja toh Pak, kayak orang-orang sawah. Ngono toh. Mau mancing. Aku ora ning sawah. Lah sampean dhewe teko-teko malah ngomel ora karuan. Ngono wong lanang ngene iki sore-sore. Jangan sampai awakmu. Awakmu ya? Iya, sama istri. Awakmu. Awakmu lho teko-teko ngomel ngedumel ae. Karo wong lanang sore-sore nek iso yo digaweno kopi. Singkonge kowe direbus sadurung. Aku nang iku gak nang sawah ket mau. Wis gak mangkat nang sawah, makane aku nyantai-nyantai. Kowe kan? Mancing. Mancing ya. Oh, hari ini aku nggak ke sawah. Oh, ibu apa sih bu? Bu ya. Suka desa masa ibu. Mae, aku sore ini gak mancing aku mae. Aku sore ini gak nang sawah. Wong pupuk entek, aku kate mancing, ya. Nah, orang mancing itu makannya apa Pak? Makannya nih, orang mancing makannya apa? yo mangane cacing andu. Siapa mau? Salah malah api. Ya sudah makan cacing, aku nggak perlu masak. Lu harus pakai sini. Oh. Mancing makannya apa? Mancing Bapak sudah. Enggak aku makan ya. Ya sudah makan cacing, aku nggak perlu masak. Makan cacing aku nggak perlu masak. Cacing Bapak itu. Yang makin cacing itu ikannya mak, bukan aku. Aku kon mangan cacing sih. Lah orangnya yo makan ikan. Gak bebas ya cacing. Makan nasi lalu pakai ikan ah. lauknya apa? Lo ikan. Kan mentah mau. Tadi mentah belum aku. Mau saya nggak mentah. Bukan mateng gombal kalau mau. Bukan mateng gombal kalau mau. Gombalmu loh. Mau itu gombal. Mau. Ayo. Datang Nia. Ya udah, langsung di situ Nia. Datang Nia. Aku diledekin teman-teman Bu. Oh, panggilnya Bu. Wong desa, Mak, manggilnya. Mak. Apa itu? Kok mama tante juga nggak apa-apa. Milenial lagi bentuknya ini. Milenial. Semakin salah makin bagus. Oh ya. Dulu. Sabar ya Nduk. Memang kita juga orang miskin. Kamu bisa kuliah saja harusnya sudah bersyukur dapat beasiswa.
Ya nak, siapa tahu kamu dapat kerjaan yang enak. Kamu cantik-cantik begitu kok nangis malah cantik hilang. Itulah anakku cantik mbok ngene kok apa anake wayu ning ngene. Sing sabar aku nek aja nangis. Mungkin oleh kerjaan ada di sosial, ada di miskin. Pak Ustadz ngomong gini aja nih, itu jadi anakku tuh dulu. Gak apa-apa, pelajaran. Iya. Kan katanya anaknya ayu itu kan Serius tapi santai. Nanti mau manjang lagi. Kurniawan, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk nak sini Pinara. Tapi pantas Kurniawan ngomongnya kamu. Kapan ngomong tuh teman-teman sih? Oh, temenmu mancing sudah jemput kamu. Ini teman kuliah Nia, Mak. Temen pak temen. Temen pak temen. Engkau undang temen. Bapak itu bisa aja, Pak. Kenapa itu? Betul, Pak. Saya ini betul, Pak. Saya ini pacaran ya. Bolehkah saya menikahi dia? Kalau memang Nak Kurniawan mau melamar Nia, bilang orang tua Nak Kurniawan suruh datang kemari. Baik, Bu. Nanti kita ajak orang tua saya untuk menemui orang tua Nia, Bu. Untuk menikahi Nia. Oh, untuk menikahi. Oh. Nikahi bapaknya. Aku pamit pak. Aku pamit ya, Pak. Bu. Oh. Aut, Pak Heri, istri Nia, Aut. Udah keluar, kan ketiga. Sekarang Bapak Raden Mulyono. dua kota. Oh ini nih, wih, gua tahu. Halo. Panjenengan bisa. Belum. Kembali. Kalau ngerti ngomongnya sini saya mendekat. Ya pembantu dulu. Ini papangku ya. Kamu mau bilang sama orang tuamu kalau punya. Ini kan Papa mah Bantu kita Bu Meli. Dari sini Mas. Kamu istrinya Ambil itu. Ambilnya. dari sini. Terus Ya jalan. Intinya sekarang Mas ini dia datang tentunya nih dari situasi siang hari properti pembantu ngedumel menceritakan bagaimana perbedaan antara orang tinggal sama orang gitu. intinya majikan saya itu ada perbedaan antara orang kaya dengan orang miskin. Intinya itu. Terus banyolannya terserah mau. Pembantu dulu lah. Nah ini jadi ibu apa sih gak kenal? Gak ada orangnya, Pak Bambang mau jadi ibu. Yang dialog yang keluar pembantu dulu. Pembantu sendirian sambil ngelap-ngelap meja, lemari sambil ngejumel gitu loh. Layaknya pembantu gimana sih? Gak apa-apa. Ya. Masih layaknya gitu. Nah, Kalian daerah Ligaben kan karo ngejumel ayo. Yang diomongin Raden Mulyono sama istrinya. Ya kata-katain apa kek pembantu pelit apa gimana gitu. Tidak semua laki-laki bersalah paham. Contohnya aku mau mencintaimu daripada mumet wis penting ngelap-ngelap. Iki wis tak setrika bersih. Wis bersih daripada ndasku mumet. Tak cemplungno maneh, tak cuci maneh. Yang penting alhamdulillah ono kerjaan. Raden Mulyono iki wonge apik.
Apik. Bagus. Sebulan ini digaji full 200.000 Gumedak. Aten Mulyono awin terkenal. Kenal. Hei, selamat. Kasih duit buat makan. Hebat dia. Buat seminggu. Terima kasih Tuan Mulyono. Ternyata cuma 7.500. Seminggu mana kuat raten. Apa di luar sana Kulon Kalitung. Raten Mulyono hebat. Wetan Kalitung hebat, tapi hebatnya kene. Belakang Kalitung hebatnya buat orang luar. Tapi dan gitu ya nggak begitu ya. Aku pokoknya pembantu di sini dulu saya ganteng. Selama di sini mukaku tambah rambut. Gara-gara bayarannya dikit, lemburan kerjanya banyak. Maksudnya ya kayak kerja promosi. Keluhnya apa nih keluhnya? Keluhnya pas sambil joget dan terus joget nanti pas musik joget. Joget dan joget terus saya masuk gitu keluhnya joget. Ngambil ini lah. Keluhnya joget dan kapan masuk ya nanti. Nah tuh pas mau ngambil. Remo, latihan Remo kan. Surabaya PTM mana masih wis tua suarane enak. Sini. Kamu ini pembantu apa nih? Saya bukan pembantu Tuan. Masa pembantu kok joget-jogetan? Saya bukan pembantu tapi jongos. Gini, kamu jangan joget-jogetan kalau jadi pembantu. Oh iya, enggak. Saya enggak joget Tuan. Sini, repotnya. Ini diambil ya? Jangan diambil kan gitu ya? Enggak, kalau sini repotnya saya ambil kan. Oh iya. Jangan diambil. Oh, sini saya ambil. Jangan diambil Tuan. Lakukan mau ngambil juga. Trek ini trek ya. Oh iya. Selamat mau ngambil, terus majikannya bentak, jangan diambil. Gitu. Majikannya mau ngambil dibentak sama Selamat, jangan diambil. Iya. Jadi sekali-sekali gitu ya. Pas non ya, pas saya mau ngambil, terus sampean ngetrik, jangan diambil. Pas sampean mau joget, baru nanti trik juga ya. Tidak semua laki-laki, aku gendengnya. Ini ya Ini pembantu atau apa sih ini? Kau bukan pembantu Tuan. Kalau pembantu di sini ngapain joget-joget? Oh gak joget, kok aku gak joget. Jangan diambil. Jangan ambil ya Tuan. Oh iya. Itu diambil. Iya. Jangan diambil. Diambil. Janji. Langsung diambil jadi. Habis joget taruh. Saya joget-joget. Ya, taruh istrinya keluar. Neng dong, bang, neng dong, gluduk, kledak, lotok. Sono ada tunan dulu kan pakai musik ya. Alhamdulillah. Keluar. Kamu keluar atau tak keluarin kamu? Oh. Pembantu sama majikannya sama saja. Apa-apaan ini? Apa-apaan? Ini apa tujuan? Saya yang lagi joget ya. Iya. Oh, tidak semua lagu nih, gue gak bisa lagu apa ada. Iki Radio syuting terus saya. Nanti masuk lagi sampai latihan majikan ambil pembantu kok doae. Ya, juga jual tadi ya. Bro, kamu sekali ikut nari bisa ikut. Pengaruh, bongseng itu pengaruh. Udah tadi kan. Majikan sama ambil pembantu podo ae iki. Jangan diambil. Udah langsung joget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya.
Saking Pembantu dia apa? saking itu sopan. Saking sopannya. Belum kenal sama pembantunya dia. Saking sopannya. Ngajakin salim aja sih lah ya. Lagi. Diulangi malah gak lucu. Kalau nggak disengaja malah alhamdulillah lucu. Yang botak ya habis kuliah. Enggak, coaching juga enggak. Ya, oh iya. Kok aku jadi Gila. Tapi nggak apa-apa karena kamu kan Kalau salah bisa buat banyolan loh, Mas. iya salah itu malah nggak apa-apa. Jangan ditarik. Ayo ulangi lagi. Dia kan dia tahu ya, tahu. Assalamualaikum. Salam. Oh iya. Oh iya. Ini bapaknya. Iya. Aku laki-laki enggak? Kenapa? Aku laki-laki kan. Sopo, Pak? Ini biar pembantu-pembantu. Pembantu-pembantu gitu. Masa gak kenal sama Iki pembantunya? habis dari rumah teman yang orang desa itu toh. Iya, Bu. Oh, iya. Apa-apa. Semakin kamu semakin pemerawan. Gak apa-apa. Pertama, lama-lama Semakin mau semakin hancur. semakin hancur. Biasa. Tambahin dikit ya. Dulu dikuasai. Sama dia ada kesalahan untuk Sama-sama bapaknya ya. Langsung. Salaman bapaknya. Assalamualaikum. Bau sate. Habis makan sate. Bau sate. Oh, sate. Ya minta ini loh. Ini tadi bau sate. Bau sate sih, Pak. Habis makan sate. Kok nggak ngajak-ngajak aku, Pak? Udah cabai. Nih, bau tikus. Habis makan tikus sama nenek moyang tikus. Ini ngomong. Oke, sip. Siku-siku. Siku-siku artinya roti kukus. Roti kukus. Ya, sana blockingnya ya. Blocking jangan blocking. Pantatnya jangan blocking. Oke, itu tambahan ya. Ada di naskah ya. Yang bau anu tadi. Lagi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bau sate, Pak. Harus makan sate. Kok nggak ngajak apa? Oh, apa? Bau tikus sih. Habis makan bangkai tikus. Siku-siku artinya roti kukus. Ya. Ya, langsung. Dialog gitu. Dok, kemana aja gini hari kau baru pulang? Ini, Pak. Saya baru pulang dari rumah teman saya. Rumah temanmu apa yang orang desa itu? Yang anak desa itu? Iya, Bu. Itu dia, Bu, pacar saya. Kalau mertua taruh nanti, Ibu. Apa? Ini anaknya Pak Heri. Aku nggak mau punya anak orang desa miskin lagi. Punya mantu. Besan. Sudah, Bu. Kita kalau memang sudah jodoh mau kemana lagi? Ya sudahlah, ikhlasin saja, ya. Tapi nggak level, Pak. Kami ini keluarga ningrat. Apa kata orang itu? Ibu itu kuno, Bu. Pokoknya saya harus nikah sama dia, Bu. Nggak bisa. Pokoknya kamu harus kawin sama orang yang selevel. Batu. Enggak, harusnya tambahin. Nia kan sekolah gitu, sekolah tinggi gitu loh. Kalau ini tambahin gitu harusnya. Yang nambahin siapa? Saya. Iya. Kawan ya. Pak. Bukannya Pak ini sekarang sudah jadi kawan. Bu. Apa itu, Ma? Bukannya Pak ini sekarang sudah jadi jutawan dan miliarder, Bu. Alah, kamu tahu dari mana? Loh, aku bukan sabun tapi tawas, bukan dukun selalu awas, selalu tahu. Kampung tetangganya Pak Heri. Sekampung. Kampung habis. Kalau memang benar, orang tuanya suruh melamar ke sini. Untuk menemukan hari pernikahan akan kita rayakan terang-terangan. Dulu. Suruh sini suruh ngelamar aku gitu. Yang melamar. Suruh ngelamar aku. Jadi pura-pura gitu ya. Jadi biar lucu. Nanti saya lurusin ya, enggak usah. Gitu.
disuruh ngelamar dia. Kalau memang benar orang tuanya suruh ngelamar ke sini untuk menentukan hari pernikahan akan kita rayakan rame-rame. Loh, Bu, apa nggak salah? Ini Bapak sama Ibu yang lamar ke sana. Ya. Loh, Ibu nggak salah. Tadi kan coba-coba itu membantu dari dulu. Loh, Ibu, Pak Heru sekarang ini sudah jadi jutawan, Bu. Dan orang kaya. Jangan khawatir, Bu. Ini tambahin, dia makan nasi aja nggak mau. Oh iya. Nah, gitu aja. Dia makan nasi aja nggak mau, Bu. Makan bangkai. Loh, bukan. Makan roti. Makanya Dia makan roti, Bu. Sorry, menengahi. Dulunya belum ketemu. Sebab kaya itu apa kan tidak ada. Oh iya. Kok bisa kaya karena apa? Ini belum Tadi masuk. udah disebutkan kan, Belum ada itu, belum ada. Nanti ada lagi nih di bawah. jual tanah untuk bandara. Yang tadi saya tanya. Kok bisa tahu? Tahu dari mana, Nak? Dijelasin ya? Nah. Ya saya tanya, dia dijelasin. Oke. Ayo. Jadi clue itu belum kelihatan, Iya. belum tampak. Tampakkan bahwa dia habis menjual Surat. Kok kamu bisa tahu? Loh, Pak Heri ini habis dapat gusuran. Dapat gusuran bandara 50 hektar. Amazing. Iya. Makan nasi aja udah nggak mau. Kalau memang benar orang tuanya suruh ngelamar ke sini untuk menentukan hari pernikahan, akan kami rayakan rame-rame untuk ngelamar aku. Jangan itu. Jangan. Salah alamat. Oh, Wes, oh ibunya yang ngetlek. Udah tayuban. wes sing gatel. Gatel. Garuk. Ini Pak garuke gitu. Yang pertama bagus. Ya. Lebih bagus kamu nggak latihan. Divisualkan langsung tayuban. Tayuban saya kira nggak usah di. Nah, sekarang yang jadi ledek siapa nih? Nah, itu. Sampean. Ada. Harus ledek bener, Pak. Jadi pakai aja aku yang cari. Aku yang nyawer. Harus ledek bener. Kan tayuban. Mik. Monggo. Atau suwun saya menyimak dari A sampai Z. Karena saya diam itu mengamati, artinya apa yang disampaikan Pejabat sebagai latihan dasar sekilas itu sudah masuk ya Pak. Tapi yang paling inti dalam satu pagelaran panggung adalah penguasaan materi dulu. Penguasaan materi, penghayatan diri, contoh Pak Wanto. Jelas ini Boroso intinya bahwa saya ini seorang miskin yang mampu menyekolahkan anak sampai kuliah dengan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya tidak kaya harta, tapi saya kaya hati. Dia nomor satu. Ya kan? Banyolannya ke ibu tadi, ibunya yang masalah mancing. Itu sebetulnya gelem Pak. Pakai iwak mentah gelem. Allah mau gombal, nek digoreng, gelem berarti oh bapak senengannya gombal digoreng. Itu dianya di situ Pak, banyolannya di situ. Pakai iwak mentah Pak gelem, mau Allah gombal, ibunya ya, nek digoreng, gelem loh. Jadi senengannya gombal digoreng sampai doyan nek iwak mau. Itu ya, videonya di situ saya menyimak. Terus nek ngono pakai iwak mentah Pak, sampai nyawit mau. Allah gombal, goreng, belum, nah, tapi sampai senengannya gombal di goreng, minyak itu, ambil kiunya supaya nanti anaknya bisa masuk, belum langsung sekol, jadi tidak lantur lah, seperti itu, kira-kira, terus pembicaraan itu santai saja, bayangkan sampai ini lagi berdua itu Boroso tanpa beban. Jadi ini sebagai acuan 25%, kalau mau improv monggo silakan. Jadi ngomongnya rileks enak, tidak ada beban berpatokan. Intinya orang miskin bersyukur
kepada Tuhan bisa mulyani anak. Biarpun saya seorang petani miskin. Itu. Akhirnya diangkat menjadi kaya. Akhirnya atas itu tadi lain zakatul hati dan aku bersyukur ya Allah akan memberikan rezeki yang melimpah dibalik. Kalau nggak salah nih saya kami cerita ini seperti itu. Ceritanya yang bapak kedua, dua bapak tapi ini mengena di keluarga Pak Heri. Mana Pak Heri ya? Pak Yono. Insinyur Yono boleh menyombongkan diri, Pak. Boleh menyombongkan diri. Orang kaya itu kehidupannya ya serba mewah lah, bla 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 bla. Ibunya, ya sombong. Akhirnya endingnya setelah sadar bahwa anaknya ini akan menikah dengan si Nia. Betulnya Nia itu sopo. Nia kan hanya orang miskin, tapi si Mas Kurniawan. Bapak jangan melihat mereka orang miskin, Pak. Tapi Nia itu nantinya juga akan jadi orang, mereka kuliah, anak kuliah. Biarpun anaknya petani miskin, tapi dia seorang sarjana. Awalnya jadi orang yang baik, Pak. Ya, memberikan penjelasan kepada bapaknya supaya bapaknya itu paham. Namun demikian ibunya tetap masih kurang percaya. Mana mungkin anak orang miskin kok bisa kuliah? Kan nggak percaya. Ya bisa aja Bu, tapi bapak tetap karena sampai itu seorang intelektual, ya tetap akan bisa. Contohnya banyak. Memberikan pesan moral kepada masyarakat bahwa banyak contohnya orang-orang miskin yang sekarang jadi kaya berkat keteguhan dan karena kuliah yang sangat betul dan miskin. Belum tentu anak kita seperti ini. Kita jangan bangga dengan harta, tapi ilmu itu lebih bermanfaat. Kira-kira seperti itu Pak bayangannya. Pesan moral kepada masyarakat. Jadi terus untuk Mas Slamet itu tadi harus memberikan penjelasan yang tampak bahwa saya tahu Pak Heri itu sekarang kaya karena mereka habis dapat gusuran. Itu harus jelas. Benang merahnya harus jelas. Uas ya, saya pegang uasnya. Uasnya di sini. Ya, benang merah. Nah, kalau begitu ya sudah. Ibu mau kalau begitu memberikan arahan bapaknya. Bu, sampai dulu. Luput dari wanita, pekerjaanmu kok kalau lihat data kayak apa aja ya sudahlah, memang itu jodoh Tuhan. Kalau memang anak kita orang tuanya kumpul Dayani, ayo kita rayakan anak-anak kita ini dalam nanggap kentrung kayak nanggap opo kayak dalam hiburan nanti. Karena saya itu Pak ya, jadi monggo wiroso, wiromo, wirogo dan wicoronya harus jelas, jadi benang merahnya sama. Kira-kira itu ulasan saya menyimak A sampai Z sekilas pun sudah masuk. Terus mana lagi ya? Oke. Jadi mengenai kostum, karena ini drama keluarga, tidak menyulitkan mengenai kostum. Ini karena drama keluarga. Sesuaikan uang desa yang berlagak desa, yang kaya yang agak ngejreng dikit. Kalau punya gelang banyak dari ujung-ujung dipamerkan boleh, ini orang kaya sombong nggak masalah. Kalau yang miskin ya cukup itu tadi. Malah Pak wong urip kok gayane mung mancing ae. Kok nyambut gawe. Tapi setelah dapat lotre, dapat apa tadi? Gusuran masih mancing pundi. Nah, harus digawe guyon. Ono kena mancing jahe lho tak delok. Nek kon turu miring aku tangan kiwa, kon turu miring nengen aku tangan tengen. Nek kon rumah ya aku gak sido mancing, wong harus rumah. Ya. Guyonannya di situ. Dan ada guyon sama ikan mentah tadi. Alah gombal. Nah digoreng mah, lo gelem ya itu tadi seperti intonasinya seperti itu kira-kira. Jadi kelihatan apa ya?
Itu ulasan evaluasi bareng-bareng sama-sama untuk kebaikan kita bersama. Saya cukup, monggo dilanjutkan Pak Sutradara. Baik, terima kasih, bagus. Memang naskah ini sebagai acuan ya, acuan aja. Karena dalam taraf latihan belajar. Nanti improvisasi, harus tanggap. Apa pembicaraan lawan harus ditanggap dengan jawabannya. Bebas, seperti kayak tadi, mancing. Pak, seperti yang diterangkan ke Agus, Bapak kalau mancing itu lihat saya tidurnya. Kalau saya tidur ke kanan, harus pegang pancingnya tuh tangan kanan. Nah kalau tidur ke kiri, harus pegang pancingnya itu tangan kiri. Nah kalau tidurnya lentang, saya nggak jadi mancing, udah pasrah. Bisa Cak Warto ya. Tekan rumah. Ya. Ojo mancing, Pak. Ngono iku yo. Itu tambahan. Jadi ini naskah ini buat acuan aja ya, jangan terpancing, terpaku pada ini. Intinya begitu intinya. Agus dengan saya ini sudah satu apa ya namanya? Satu paket. Jadi kalau ada Agus Sutradara, saya pendereknya. Kalau saya Sutradara, ada Agus pendereknya. Nanti juga akan bersama demi kemajuan Margo Rukun di linear. Saya karena itu nanti busana nanti kalau latihan lagi aja. Ya, kami tentukan atau ini pakaiannya harus ini, yang kaya ini, yang kuliah begini, nanti itu bertahap. Oke? Ada pertanyaan? 2 atau 3? Apa? Empat. Ini baru berapa adegan? 4. Enggak, ini tadi baru berapa adegan? Sekawan. Sudah 4 adegan tadi. Tambah lagi depan di jalanan ya. Di sini nggak saya tulis naskahnya, saya tulis ini aja. Di jalanan nanti pulang dari kuliah ngomongin antara Kurniawan dengan dia. Baru datang Kurniawan. Mahasiswa adegan mahasiswa. Oh adegan pra-adegannya ya. Belum ada anaknya soalnya, jadi mau latihan orangnya itu belum ada. Nanti tolong cari anak-anak yang muda, berapa sih lagi perempuan 4 atau berapa di dalam kuliah. Mungkin ada pertanyaan atau kita lanjutkan dengan pembicaraan lain. Monggo. Jadwal latihan Pak, barangkali. Jadwal latihan kapan ditetapkan? Jadwal latihan saya berharap untuk seminggu sekali. Hari apa? Sabtu aja. Sabtu siang apa apa. Di antara 2 itu, Sabtu apa Minggu? Minggu. Setelah ada Minggu bis zuhur kan waktunya panjang sampai sore. Minggu banyak orang arisan. Sabtu aja. Sabtu siang. Sabtu ya. Sabtu jam berapa? Bis zuhur jam 1. Bis zuhur aja. Waktunya siang. Libur ya. Sabtu ada libur ya. Iya, libur. Jam 1 siang. Oke, sepakat? Siaran. Sabtu. Oh. Sabtu itu beli data. Malam mestinya ya. Sabtu siaran. Minggu. Untuk ibu kota saya tetapkan Vindi ya. Ya. Soalnya saya salut. Dia itu orang Betawi asli, lahirnya di Jakarta, tapi saya lihat tadi dialeknya itu Jawa. Ya. Bidangnya pas ya? Bidangnya mungkin udah dikerok ya. Itu namanya dialek ya. Karena sering makan gula Jawa, Pak. Itulah. Ini juga Jawa Barat. Jawa Barat. Oke. Nah, tadi kan belum diputuskan bisa hari Sabtu. Di Camping. Terus kalau misalnya maaf nih, dia belajar sendiri, tapi sementara diganti untuk latihan. Di Camping ya, di Camping. Nggak bisa, Pak. Itu lawannya itu, lawan bicaranya itu. Malam Minggu, tapi malam Minggu pada ini ngecok. Rata-rata ngecok. Minggu di sini ada acara kan? Ini. Minggu siang. Apa bang? Minggu siang nggak ada. Ayo, kapan ada apa? Kita tentukan minggu. Minggu deal.
Minggu siang, apa Pak? Minggu siang bisa. Nah, minggu siang Kalau satu siaran. Gimana minggu siang semua? Oke. Iya. Minggu siang habis zuhur. Ntar dulu tempatnya. Di bawah. Di bawah aja kalau siang ini panas. Di bawah. Ini panas ya? Panas di bawah kan. Di bawah. Iya, Kalau siang tergosong. panas, gosong. Bisa. Minggu ini Pak. Minggu depan. Ini udah hari apa? Minggu besok. Karena nggak jatuh. Ini alam minggu besok. Rebo. Minggu besok. Udah, untuk latihan udah. Dan dibicarakan, mungkin bicarakan yang lain. Untuk keserasian mungkin Pak, keserasian kan kultur itu identik dengan gamelan itu. Enggak dulu Pak, gadingan dulu. Nanti kalau udah gladi kotor baru musik. Monggo. Mau pentasnya sekitar bulan. Belum Pak, ini masih terlalu pagi, ngomong itu masih terlalu pagi. Nanti kita bicarakan. Oh saya itu kalau bisa sebelum puasa itu sudah pentas Pak. Berarti Maret. Jadi latihan berlatihan seminggu sekali, gladi kotor, gladi bersih. Sebelum puasa itu kita udah pentas. Ya. Jadi gini Pak, memang apakah pentas itu bisa pakai duit ini pertama kali? Enggak. Nggak usah pakai bayaran. Terus yang berikutnya kalau memang sepakat semua ya. Oh ini bukan pentas Pak, tasakuran peresmian Ludruk Nagorukun. Istilahnya biasanya itu ulang tahun, kalau sudah setahun ulang tahun. Nah ini pendirian tumpengan. Tumpengan dilangsungkan dengan pementasan. Atau enggak sejarah lah. Ya. Sambil latihan. Nanti buat kita ini. Pulang jauh ya Pak, saya pulang duluan ya. Oke, monggo Pak. Ya Bu, terima kasih banyak. Terima kasih ya. Sudah deal ya Bu? Deal. Ya, sumpah deh. Ibu latihan. Ya, minggu habis dulu. Mau pakai jam aja Pak, yang habis dulu. Kalau jam 3 juga habis dulu masalahnya. Pakai jam aja Pak. Jam 1. Jam 1. Habis dulu sebelum Ya benar. Iya, jam Jam 1 aja. Mohon maaf nih, jadi kalau bisa kalau telat itu ya pakai aturan lah gitu. Jangan sampai ini gara-gara satu orang nggak datang, molornya nggak keluar, kasihan. Jadi kalau jam 1 ya telat jam 1 ya 5 menit. Ya. Kayak ini tadi aja habis mari. Ini kalau gagal 5 menit. Betul Pak. Oke, sepakat jam 13. Deal. Jadi biar disiplin. Ya, dulu. Kalau jam 1 itu malam Pak, setelah jam 12, ini jam 13. Boleh. Oke, lainnya yang kecil ya untuk latihan. Kita ngomongin apa? Ini. Mas Andrinya mana Mas? Monggo. Ayo kalau mau bicara kostum atau Mbak Evi. Itunya apa tuh? Sekalian. Ininya apa tuh? Lagunya. Masih Lagunya ya. Munculkan ya. Baru jam 8. Oh. Udah ada kan di HP sampean? Iya, kemarin dikirim. Iya. Di situ masih ada. 7 udah nggak usah keluarin. Pak Bambang, hai Pak Bambang. Jabaten itu lagunya nanti. Jabaten non jauh. Itu nanti sama Mas Andri mau dikirim lagunya. Lagu budaya. Lagu Marco. Iya, bagus. Nah, itu. Sini Mas Andri. Sekarang orangnya nggak lengkap jadi Iya. minggu aja. Maksudnya ini nanti mau di-share dia mau ngomong Iya, ya. udah. Iya, Mas. Ini penambahan aja. Iya. Buat acuan aja gitu jauh-jauh hari nanti kalau ada yang masuk lagi kayak TV itu jadi ini udah pegang share-sharean lagu itu. Setuju apa enggak itu? Saya masih belum jelas. Lagu yang ini. Oh, lagu. Mau ini kan udah arrangernya kan dia. Nanti mau di-share. Lagu wajib, budaya. Yang mau nyanyi? Ya, budaya-budaya. Nah, kemarin itu yang dibawa latihan itu kan sekarang nggak ada. Itu nanti Kalau minggu bisa hadir Pak. Bisa. nggak semuanya berapa, separuhnya dari kemarin nggak apa-apa. Kalau semua ya syukur alhamdulillah. Kalau yang urusan ludruk ini kan nanti koordinasinya sama Andri sama Fahri. Beliau yang memang di bidang seni budaya. Iya. Jadi biar apa saja tahu. Nggak harus saya lah, enggak. Iya. Sama Pak Mas Andri bisa. Andri sama Mas Fahri bisa.
Ya gitu aja Mas Andre ya. Ini namanya sekarang Oong Kurniawan. Epi mau nambahin. Ya ini mau nambahin ke bendara tuh, mau nambahin kas dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini Evi ada usul juga, kita kan belum ada kaosnya, jadi biar sama-sama itu kita punya kaos. Nanti kalau pelatihan, jadi biar ketahuan nih, oh kita dari tim Ludruk Margo Rukun gitu. Ini harganya sih udah dipakati 150.000. Oh iya. Nah, antri yang 25.000-nya itu untuk kas. Jadi harganya sebenarnya 125.000. Tapi kita bulatkan jadi 150 dan 25.000-nya itu kita masukin kas. Jadi kita punya uang kas gitu. Jadi uang kas itu bisa digunakan apapun gitu. Misalkan mendadak apa-apa. Jadi kita punya uang sendiri gitu, pakai uang kas gitu. Untuk bahannya juga lumayan bagus, adem. Jadi nanti ini nggak polos kayak gini. Nanti ada tulisannya juga, ada gambarnya sama foto. Nanti bisa di-share foto-fotonya pakai file biar gambarnya nggak pecah. Adem ya gitu. Adem banget. Ademan mana sama kamu? Iya. Ntar gambarnya seperti ini di foto ya. Warnanya kan kalau udah di KLJ warnanya hitam, Margo Rukun Jaya itu merah, kalau kita biru. Birunya bagus. Oh, itu warna janda loh biru itu. Bisa abu-abu. Janda itu warna janda yang netral ada. Ungu, janda ungu. Ungu. Apa jadi warnanya? Biru sih bagus sih tadi yang biru yang udah bisa tadi. Nanti share lagi aja di grup warnanya. Biru Tosca lebih ngejreng. Tapi kan kalau merah udah Margo Rukun Jaya, jadi kita biru karena hitam itu dari KLJ. Jadi kita bisa membedakan. Jadi jangan sama semua. Nanti dikiranya kita ngikut-ngikut ya kan? Nah, kamu ikut siapa hanya? sama. Gak tahu. Kuning. Kalau yang lain gimana? Mau setujunya mau warna apa? Aku bebas aja. Abu-abu udah Pak. Abu-abu. Kalau kuning itu Golkar. Kalau pilihan itu biru, tapi nanti bisa dilihat lagi aja biru apa abu-abu. Kamu biasanya warnamu apa yang kamu pakai? Ya aku suka. Aku sukanya dua, hitam dan putih. Udah. Gitu. Yang kamu pakai biasanya coba deh. Rahasia beneran. Lu kan maksudnya kaosnya. Wah, parah lo. Panson parah. Ngapain ke sono-sono? Hijau Kurniawan. Yang hidup ya. Kamu kalau Wan, bagi Wan. Wan, dia Wan. Ngeliatin matanya gede. Ya, itu kan panggungnya sono saya. Iya ya. Iya. Pengalaman. Iya ya. Yang Tentang patah. Iya ya. Nanti bapak-bapak masing-masing cuma share foto aja. Nah, pakai file. Kamu lah. Iya. Semuanya sama. Coba nih ya, nanti kirim gambar Pakai mic dong nih. ya, ini dikirimin di grup, jadi cocok nggak gitu warnanya. Aku pilihannya sih warna itu ya, biru itu aku sudah mantep bagus. Tapi kalau untuk bapak yang lain bagaimana, setuju atau tidak, nanti aku biar ngomong lagi sama Seko, Mas coba ada warna lain lagi nggak gitu, nanti biar dikirim lagi biar kita pilih lagi
lewat grup itu. Jadi suara siapa terbanyak dan cocoknya yang mana ya udah kita ambil. Oh iya, ya itu masalah rekening gimana? Suatu misalnya, mohon maaf. Nah, aku kan bagian opera-opera. Kalau bahasanya beliau-beliau ini di rumah. Suatu misalnya ada orang nyumbang, kita kirimkan kemana ini? Dahara loh. Daharannya Untuk sementara nanti kita akan bikin rekening grup. Oh iya. Untuk sementara rekeningnya bendara. Mantap. Oke. Ayo bicara serius ya, biar nggak terlalu malam, katanya biar nggak malam-malam. Uang nggak pernah serius. Malah saya pakai. Dikirim di grup warnanya warna biru itu. Tapi coba bapak-bapak yang lain suka nggak warna itu biru itu? Kamu pakai apa? Apa ini? Malah tak lu Ini apa? Enggak yang biru, navy. Nanti di share aja Mbak Epi. Nanti kesetujuan. Pokoknya Pak Bambang setuju aku setuju. Ya sudah. Jadi biru ini kalau kena kulit hitam sama hitam. Itu silo pengalaman. Kalau warna jelek itu norak Pak. Warna-warna kayak gini tuh soft, lembut, elegan gitu. Tapi warna hitam, tapi hitamnya udah ada yang punya. Tapi aku pesen pink satu bisa nggak? Bisa Mas Agus. Aku kan hitam banget kalau pink enak. Ada Mbak Evi, satu pesan pink gitu. Warna pink. Buat siapa? Buat saya kan hitam. Oh mau jadi Hello Kitty ya? Iya. Oh iya bisa nanti aku pesenin satu. Kalau aku harus ngejreng, harus norak. Kalau warna-warna gelap aku kontras. Abu-abu itu kan jarang yang kalau merah hitam sudah pada jadi ini aneh gitu. Tapi tambahin dikit. Sementara karena saya belum ada rekening yang untuk khusus ini ya. Nanti tak buka rekening biar nggak nyambung sama Ya. Masalahnya kan buka rekening sendiri kan kalau BCA aja kan nanti kalau lama nggak diisi banyak kira-kira kapan mau ada uang masuknya apa mungkin Sumbangan donasi. Ya kalau udah ada rekeningnya insya Allah 1-2 udah masuk Pak. Iya, intinya kan gitu. Modalnya orang latihan, insya Allah kan belum siap yang gerakkan saya langsung bergerak kan. Lagi harus ada ngisi kan gitu kan. Jangan sampai nanti udah uangnya katanya tutup lagi. Mbak Epi, itu kan biru. Nanti kasih pilihan-pilihan. Abu sih. Ya nanti besar aja. Ada 3 kan ya. Jangan cocoknya putih. Aku cocok kali Oh ya wes. Nanti kalau gini kita si Pak Bambang itu warnanya suka pada. Suka pakai apa? Malah Malah ke sono, malah ke sumur win. Enggak ada. Adanya abu-abu ada. Biru ini abu-abu aja. abu-abu ini loh. Hah? Abu-abu. Nah, abu enggak ini kan. Ini bukan abu-abu. Oh, yang lebih muda lagi, lebih muda. Ya biru aja, jangan abu-abu nanti lo turunnya abu-abu. Ya mas biru aja Mbak Ini aja ya. Ya, lah kamu pakai apa biasanya? Hah? Pakai apa? Pakai apa? Aku semuanya pakai. Nah itu aku ngikutin. Tanya nih pakai apa? Pakai apa nggak tahu? Kaos. Kebetulan nih. Yang biasa kan orang kamu pakai apa? Ini karena kena sinar lampu kali ya. Yang foto lagi. Terima kasih. Jadi kalau ada yang sekarang ngasih DP separuh atau apa bisa? Mas apa? Bisa. Maksudnya apa? Nanti biar langsung Ya, dulu dah. Jadi jelas ya, harganya 150.000 dan 25.000-nya kita pakai untuk ya. Oke.
Udah ditutup ya, pembawa acara atau ketua untuk acara dan baca doa. Kasih ini tempatnya, kasih ini Pak Yai. Terima kasih atas pertamanya Bapak Maturukun, mudah-mudahan maju terus. Tidak ada yang suka apapun. Kenaikan ini ya sudah menghasilkan 40%. Insya Allah latihan berikutnya hari Minggu jam 13. Hari Minggu jam 13 minggu besok. Setiap hari Minggu yang ada halangan diharapkan hadir. Jadi untuk pementasan ini di Padepokan Wali Songo. Nanti sekalian tasukuran. Jadi tasukuran, main sambil tonton sambil latihan. Dan nanti kalau udah bagus, nanti saya mau bapak-bapak ngadep ke kepala perwakilan Jawa Timur untuk main di Aman ini. Itu yang kita harapkan, mudah-mudahan untuk Maturukun maju ini, webinar ini nanti bisa berjalan lancar. Teman-teman yang semua baru semua lah ini pemainnya. Alhamdulillah kita bisa nguri-nguri budaya lucu dan kita dibantu teman-teman dari Pawarta. Alhamdulillah lalu juga untuk ikut jadi pengurus YouTube Maturukun ini. Pak Bambang, mudah-mudahan yang udah pensiun saja kesibukan ini, karena saya peduli supaya dia itu sehat terus. Kalau orang ada kesibukan pasti sehat. Karena bahkan saya ucap berkali-kali begadang malam, kelihatannya seger lagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat. Kalau ada kesibukan sehat. Pasien ini saya akhiri dulu ya, saat pensiun dulu karena udah malam, pasien jauh jauh. Terima kasih Pak Warto atas tempat kita latihan dan teman-teman yang hadir malam ini, terima kasih. Akhiri wabillahi walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membaca doa Warto supaya kita diberi kesehatan. Pakai doa juga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara demi acara pertemuan musyawarah dan latihan lucu Maturukun milenial telah kita laksanakan sama. Mudah-mudahan awal yang baik nanti akan mendapatkan jalan kemudahan yang baik dan berakhir juga dengan baik dalam arti husnul khotimah. Ada satu kaul mengatakan afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud doa alhamdulillah. Jadi seutama-utamanya zikir itu la ilaha illallah, dan seutama-utamanya doa alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu kalimat syukri, kalimat syukur. Dengan syukur itulah nikmat akan ditambah-tambah terus, seperti alur ceritanya Pak Heri, petani kampung yang miskin akhirnya jadi kaya raya. Insya Allah nanti Maturukun milenial ini bukan hanya ludruknya yang kaya, tapi semua kru dan anggota ludruk jadi kaya raya. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembagian